Irman mematung beberapa lama. Ia menatap lekat wajah dia yang balik menatapnya. Wajah gadis yang selalu ceria dan telah lama dikenalnya. Yang selama beberapa bulan terakhir, baru Irman sadar bahwa ada sesuatu yang istimewa padanya. Senyumnya, tingkahnya, cerianya. Waktu terasa begitu lama, seolah terhenti saat Irman menatap mata bulat gadis yang selalu menyenangkannya itu. Irman menarik nafas panjang. Mungkin hanya inilah satu-satunya cara agar dia kembali. Sementara itu, ada sosok suara. Suara itu berkata, "Biar aku yang menanggungnya. Biar aku yang menggantikan mereka." Semua yang ada di situ menoleh ke asal suara. Mbah Marni berdiri berpegangan pada salah satu tiang pendopo. "Marni," dia menatap lekat sahabat lamanya itu. Dia ini masih dirasuki sosok Manggar ya. "Marni, kamu yakin?" kata Manggar yang ada di dalam tubuh dia. Mbah Marni mengangguk tanpa ragu. "Tapi Mbah, biar aku." Irman nampak tak setuju. Mbah Marni mengacungkan telunjuknya, meminta Irman berhenti bicara. Seolah mengerti, semua yang ada di situ terdiam, menunggu Mbah Marni berkata sesuatu. "Aku sudah hidup lama sekali. Sisa usiaku mungkin sudah tak lagi panjang. Lebih baik aku saja yang menanggung semuanya. Lagi pula, kutukan ini hanya berlaku bagi perempuan," sambung dia. "Kamu benar-benar yakin mau menanggungnya?" "Ketimbang cucuku maka lebih baik aku, Manggar." Mbah Marni menatap ke arah Sekar di luar pendopo. Ia beralih kepada Pak Rohman. "Aku titipkan Sekar kepadamu dan istrimu. Dia anak yang baik." Pak Rohman terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. "Aku rasa istriku juga akan senang dengan kehadiran Sekar di rumah. Ia selalu ingin anak perempuan." Dia berjalan mendekat ke arah Mbah Marni. Ia menatap lekat sosok sahabatnya di masa lalu yang kini telah begitu sepuh, bahwa sahabatnya ini akan menanggung akibat dari semua dendamnya. "Maafkan aku, Marni," dia membelai pipi berkeriput itu. "Satu hal yang aku belum paham, bagaimana bisa kedok Panji muncul? Padahal aku telah menguburkannya di bawah beringin setelah kejadian itu." Mbah Marni nampak ingin tahu. Dia menggeleng. Yang Panji tahu, tiba-tiba saja kedoknya telah berada di tangan gadis ini. Panji sendiri tak tahu bagaimana gadis ini mendapatkannya. Ya sudahlah, Mbah Marni menggeleng pasrah. Ia meraih kedok Panji dari tangan dia. Begitu ia memakainya, maka selesai sudah. Mbah Marni menerawang ke arah sosok Sekar yang berdiri mematung tanpa wajah. Ini adalah saat terakhir baginya untuk bisa melihat cucu kesayangannya itu. Mbah Marni menarik nafas panjang. Tak terasa buliran air membasahi mata rabunya. "Selamat tinggal." Lalu ia pun mengenakannya. Topeng Panji milik Manggar. Sebuah teriakan parau seketika memecah keheningan penghujung malam. Pak Rohman, Irman, dan Agung hanya bisa merinding melihat tubuh rapuh itu menggeliat dan meronta. Perlahan, suara itu semakin pelan dan menghilang. Seluruh wajah Mbah Marni seolah meleleh dan mengeras di balik topeng. Tanpa mata, hanya ada kegelapan yang menyelimuti. Tanpa hidung, ia tak bisa bernapas. Paru-parunya terasa seolah terbakar karena tak ada suara. Ia ingin menghirup namun tak bisa, dan setiap detiknya rasa membara itu semakin menyiksa. Ia ingin berteriak, namun ia tak memiliki mulut. Suara itu hanya meledak dalam kerongkongannya. Rasanya ingin mati saja. Namun ia telah dikutuk untuk hidup selamanya. Itulah yang dirasakan masing-masing perempuan yang mengalami kutukan. Dan kini, Mbah Marni menggantikan puluhan perempuan gantasan untuk menanggungnya. Para warga perempuan di sekitar pendopo mendadak bergelimpangan di tanah. Perlahan wajah mereka muncul kembali. Bu Rohman, Sekar, dan yang lainnya tergeletak tak sadarkan diri. Pak Rohman segera berlari menghampiri sosok istrinya. Ia nampak lega karena sang istri telah kembali seperti semula.
Sementara mayat-mayat berkafan itu tetap berdiri bergeming dalam kegelapan malam. "Aku akan pergi bersama Marni," ujar dia kepada para laki-laki di pendopo. "Akan kubawa semua kedok dan mayat-mayat ini kembali ke tempat asalnya di alam Wringin Kramat." Sosok Manggar di dalam dia menatap Irman lekat beberapa lama. Lalu sebuah senyuman tipis terbersit. "Selamat tinggal." Dan dia pun ikut roboh. Agung dan Irman sigap menangkapnya sebelum tubuhnya membentur lantai. Suara gamelan kembali terdengar. Sosok Mbak Marni yang mengenakan kedok panji merentangkan jari gajah oling di pinggangnya. Ia berjalan pelan menuju tepi pendopo. Lalu kakinya menapak di udara. Ia melayang-layang di antara pepohonan, seolah sedang berbicara kepada para mayat. Sosok-sosok berkafan tanpa wajah di sekitar mereka ikut melayang, lalu menghilang di ketinggian dalam gelap malam, menyisakan keheningan pekat di tempat itu. "Kita tidak bisa membiarkan para perempuan ini tergeletak di halaman kantor desa begini," ucap Pak Rohman setelah membopong istrinya ke tengah lantai pendopo. "Aku akan memanggil para warga lain yang sedang bersembunyi. Kita akan memindahkan mereka dari sini." "Baiklah, aku akan ikut membantu sampean, Pak," Agung mengangguk. "Jangan. Lebih baik kalian bawa dia ke ruang serbaguna atau sembunyikan ia entah di mana," sela Pak Rohman cepat. "Maksudnya, Pak?" "Aku dan kalian, kita yang ada di sini tahu kejadiannya sesungguhnya. Sementara para warga hanya tahu bahwa sosok penari itu yang menyebabkan semua ini. Jangan sampai para warga melihat dia masih memakai baju tari ini. Salah-salah mereka mengira dialah penyebabnya." "Betul juga," Irman mengangguk. "Bisa gawat kalau warga salah paham dan emosi," tambah Agung mengiyakan. "Baiklah," Pak Rohman beranjak sambil menghela nafas. "Ayo, kita harus cepat." Di sisi lain, hari yang baru. "Alhamdulillah," seru para warga Gantasan saat melihat kerumunan warga desa sebelah tiba di seberang sungai. Mereka datang berbondong-bondong sambil membawa perlengkapan untuk membuat jembatan darurat. Sinyal seluler hari itu muncul kembali, sehingga Pak Rohman mampu menghubungi kenalannya dan meminta bantuan. Matahari belum terlalu meninggi saat para warga mulai bahu-membahu melakukan apa yang mereka bisa untuk menyambung akses keluar desa. Namun begitu, mereka lebih banyak diam dan tidak riuh seperti hari-hari biasanya saat ada kegiatan warga. Masing-masing warga desa masih digelayuti sebuah pertanyaan dalam benak mereka. Sebenarnya apa yang baru saja mereka alami? Tentu saja hanya 3 orang yang tahu kejadian sebenarnya, dan mereka bersepakat untuk tidak membicarakan kejadian tersebut. Pak Rohman, Agung dan Irman nampak juga berada di lokasi itu, ikut melakukan pembangunan jembatan darurat. Sejenak Irman berdiri diam, menghembus rokoknya sambil menatap ke arah sebuah tempat. "Ngapain di situ?" tanya Agung. "Enggak," jawab Irman memalingkan wajah dan kembali melakukan kegiatannya. Aneh aja rasanya melihat tempat itu. Rasanya masih tidak percaya ada kejadian macam begitu. Agung yang paham dengan maksud Irman melirik ke arah tanah lapang merah di bawah dekat sungai. Lubang-lubang bekas kuburan lawas masih menganga tanpa isi. Namun anehnya, pohon beringin besar yang selalu rimbun oleh dedaunan itu terlihat mengering, seolah pohon itu mati begitu saja dalam semalam. Dengan dedaunan meranggas memenuhi area di sekitar akarnya, membuat tempat itu terlihat sedikit benderang oleh sinar matahari. Semoga itu tandanya bahwa tak ada lagi hal-hal aneh di tempat ini, gumam Pak Rohman yang ada di dekat mereka. Aku dan warga akan membereskan tempat itu setelah semua ini selesai. Aku rasa lebih baik begitu, Pak. Irman mengangguk setuju. Tempat yang menjadi asal semua kejadian ini mungkin lebih baik bila tempat itu tak ada lagi. Hilang bersama Manggar dan Mbah Marni dan tak kembali lagi. Tapi ada yang belum selesai. Agung menarik nafas panjang meregangkan badannya sejenak. Apanya, Gung? Kita harus cari materi dan judul skripsi lain. Jancuk. Beberapa jam sebelumnya, suasana pendopo kantor desa nampak penuh sesak pagi itu. Seluruh warga berkumpul di sana,
saling mencari sanak keluarganya yang sempat terpencar setelah kejadian semalam. Begitu matahari terbit, satu persatu warga perempuan yang sempat mengalami kutukan akhirnya mulai membuka mata. Isak tangis ketika memecah karena rasa lega, ketakutan dan semuanya bercampur aduk. Para perempuan itu berkata bahwa mereka seperti kembali dari siksaan kematian. Mbah Marni, Sekar nampak kebingungan. Ia tak menemukan sosok mbahnya dimanapun, bahkan di dalam rumahnya. Ia bertanya kepada semua orang di tempat itu, namun tentu saja tak ada yang tahu. Pak Rohman dan istrinya nampak mulai mendekati Sekar untuk menenangkannya. Sementara di dalam ruang serbaguna, dia nampak kebingungan saat mendapati dirinya terbaring mengenakan pakaian tari. "Kamu cepetan ganti baju, nanti aku jelasin," ujar Irman setengah berbisik. Lalu ia dan Agung pergi keluar ruangan, mengisap rokok yang hanya tersisa beberapa batang saja. Keduanya terdiam melihat keadaan pendopo. Sebagai warga luar desa, mereka merasa lebih baik untuk tidak ikut campur suasana tersebut. Irman, dia, dan Agung duduk melingkar di dalam ruang base mereka. "Jadi begitu," Irman mengakhiri ceritanya. Tentu saja ia banyak mengubah kejadian sebenarnya sebab ia tak ingin dia merasa bersalah. Agung banyak membantu Irman untuk membuat cerita palsu itu lebih meyakinkan. Pak Rohmanlah yang meminta Irman dan Agung untuk melakukannya. "Aku dan para warga desa sempat gak punya wajah? Apa iya?" Dia merabai wajahnya sendiri. "Betul, semua perempuan di sini," Agung menambahkan. "Pantas saja Mbak Marni tidak mau menceritakan tentang tari kedok." Dia menerawang jauh, menatap keluar jendela di mana para warga mulai kembali ke rumah masing-masing. Ternyata pernah ada kejadian semacam itu di sini. Dia nampak iba melihat Sekar yang kini harus kehilangan mbahnya. Irma dan Agung duduk diam menatap dia. "Kenapa?" "Ini aku cuma tanya saja sih." Irman berdehai membetulkan duduknya. "Kamu dapat topeng panci dari mana?" Dia mengernyit mencoba mengingat-ingat. Ia lalu memandangi mereka dan balik bertanya, "Bukannya itu kalian yang nemu?" Sementara itu, "Aku harus berani minta maaf sama Sekar dan Mbah Marni," gumam dia kepada dirinya sendiri. Lalu dia menatap topeng kayu merah pekat di atas karirnya. Dengan sedikit gusar ia meraihnya kasar. Gara-gara ini. Dan tanpa sengaja ia menyenggol tas ransel kecil di dekatnya. Tas itu terguling, memperlihatkan sesuatu yang tergeletak di baliknya. Sebuah benda yang terbalut kain batik bermotif gajah oling khas Banyuwangi. Dia menatap benda itu beberapa lama. "Apa itu?" Ia tak pernah melihat benda itu di sini sebelumnya, dan ia yakin itu bukan milik Agung maupun Irman. Dia menggeser duduknya, membuka ikatan kain batik itu. Lalu seketika ia keheranan saat melihat isinya. "Loh, ini kan?" Dia terbelalak saat melihat benda kayu berwarna putih di dalamnya. Kedok panci? Kedua tangan dia gemetaran memegangi topeng itu karena bersemangat. Ia tak tahu Irman atau Agung mendapatkan benda ini dari mana. Namun dengan ini, maka satu set kedok telah lengkap. Bukti bahwa kesenian tari kedok Banyuwangi itu pernah ada dan akan menjadi materi bagus untuk skripsi teman-temannya. Sementara itu, semilir angin menghembus ke dalam ruang serbaguna dari sela jendela. Dia mengernyitkan wajahnya kebingungan. Tiba-tiba saja, tengkuk dan bahunya terasa begitu berat. Entah kenapa suasana di dalam ruang serbaguna juga terasa seperti gelap. Dia menyandarkan badannya pada tembok. Ia ingin muntah. Sekujur tubuhnya terasa dingin tak wajar. Ia menatap topeng putih pucat itu lekat. Lalu samar-samar, sebuah suara terdengar di dalam kepalanya. "Pakailah kedok itu." Sementara itu, saat kejadian Manggar dikumuli oleh penabuk kendang, Sekar dibiadab. Sebuah erangan panjang terdengar saat Pak Kardi menyentakkan pinggangnya kuat-kuat. Bajingan. Beberapa detik ia mencengkram tanah merah sambil gemetaran menuntaskan sisa-sisa kepuasan yang masih saja keluar. Lelaki bejat tua itu mendongak terpejam menikmati setiap detiknya. "Kembang desa memang luar biasa." Pak Kardi melepaskan diri dari dalam manggar. Ia terduduk sambil terengah, menatap tubuh tak berdaya yang terbaring di hadapannya. "Sudah kan, Pak?" Selap penabuk kendang semangat. "Gantian sih, Pak." "Iya nih,
Kita udah nyut-nyutan ngeliatin dari tadi kok, timpal pemain gamelan. Dasar kalian, gak bisa lihat orang senang. Pak Kardi mendengus dan beranjak menyingkir. Manggar yang masih dalam pengaruh alkohol dan sudah kehabisan tenaga hanya diam terbaring. Pandangannya kosong, lurus menatap jauh ke langit dari sela-sela dahan beringin. Perasaan dan semua dalam dirinya benar-benar hancur. Ia merasa sangat tidak berharga sekarang. Warga desa, ayah dan ibunya pasti menganggapnya sebagai perempuan sundal. Dan 3 orang rekan-rekan satu sanggarnya kini benar-benar memperlakukannya seperti itu. Jancok, mimpi opo aku iso ngrasakne manggar kayak ngene? Si penabuh gendang menjilati. Sialan, menatap kemolekan tubuh Manggar. Aneh, padahal dari tadi Manggar sudah pasrah. Ia sudah tak peduli lagi akan diberlakukan seperti apa, tapi tetap saja air matanya kembali menetes saat lelaki kedua itu mulai menggerakkan aksinya. Tawa-tawa busuk memenuhi tempat itu. Sekarang bagaimana ini? Ketiga lelaki itu berdiri mengelilingi Manggar yang terbaring tak bergerak di atas tanah. Mereka berkacak pinggang, menatap lekat tubuh yang penuh lendir itu. Gar, kamu pengen diapakan? Pak Kardi mendorong pipi Manggar menggunakan kakinya. Manggar mengerang pelan karena kehabisan tenaga. Kita bunuh di sini. Itu ada batu besar. Kita keprok aja kepalanya. Si penabuh gendang memandang berkeliling. Aduh, gak tega aku. Barang bagus kayak gini kok. Pak Kardi menggeleng tak setuju. Kita buang ke sungai saja. Mumpung lagi deras airnya, usul si pemain gamelan. Ia menunjuk ke arah sungai yang berjarak beberapa belas meter dari situ. Selain dia bakal mati kelelep, mayatnya juga bakalan ke bawah arus. Ya, lebih baik. Ampun, gumam Manggar lirih. Mendengar dirinya akan dibunuh. Tentu ia tak ingin diam saja. Dengan lemah ia berusaha membalik badan, memaksakan dirinya merayap di atas tanah untuk pergi dari situ. Namun sekujur tubuhnya terasa perih dan ia sudah tak mampu lagi. Ampun Pak. Oh, masih bisa bergerak. Pak Kadir tersenyum sambil menjambak rambut Manggar. Ia berjongkok memandangi wajah gadis yang telah acak-acakan itu. Lepaskan aku. Terus membiarkan kamu lapor kepada orang lain? Hardik Pak Kadir. Aku janji tidak akan cerita siapa-siapa. Ngimpi kamu. Prak. Ia menampar pipi Manggar keras-keras, lalu mencampakkannya ke tanah. Bantu aku, seru Pak Kadir kepada kedua rekannya. Para lelaki itu bersama-sama memegangi kedua pergelangan kaki Manggar dan menyeretnya begitu saja. Mereka tak peduli bahwa mereka melewati semak berduri dan tanah berbatu, menuju tepian sungai yang sedang deras karena aliran dari atas. Ampun Pak, rintih Manggar merasakan perih di sekujur tubuhnya. Tapi ia tak bisa melawan. Mereka berhenti di atas sebuah batu besar di tepi bagian sungai yang cukup dalam. Kemudian mereka mengikat tangan Manggar di belakang dengan jarik tarinya sendiri. Manggar masih saja memelas, memohon-mohon agar dilepaskan dengan suara lirih. Ampun Pak, lepas. Tanpa menunggu Manggar menyelesaikan kalimatnya, Pak Kadir pun mendorong tubuh Manggar dari tepian batu besar. Tubuh gadis itu meluncur jatuh dan menghempas keras di permukaan sungai. Piur. Selamat tinggal Manggar. Ujar Pak Kadir sambil tertawa mengejek, menatap lekat air yang masih berteriak. Kalau nanti mati, jangan jadi setan yo. Di sisi lain, Manggar tersentak membuka matanya sambil megap-megap mengambil nafas. Ia juga terbatuk hebat, membuat sisa-sisa air sungai keluar dari mulutnya. Sinar rembulan yang pucat menyinari tempat itu. Manggar terbaring terlungkup di bantaran sungai, entah di mana. Ia hanya melihat pohonan dan semak lebat yang gelap. Separuh wajah dan sebagian badannya masih terendam air, membuatnya menggigil karena suhu lereng yang dingin. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Tenaganya benar-benar habis, perutnya lapar. Seluruh tubuhnya terasa perih dan nyeri. Selain itu, kedua tangannya masih terikat kuat di belakang. Ia hanya berbaring pasrah, menatap kosong lurus ke arah hutan yang lebat dan gelap.
ia kembali teringat bagaimana wajah bapak dan ibu yang begitu kecewa kepadanya. Bagaimana teman-teman sanggar dan para warga yang menatap jijik. Dan bagaimana ia sampai mendapat perlakuan seperti ini. Semua karena Mbak Indah. Bermacam perasaan seolah muncul kembali dari dalam dadanya saat mengingat nama itu. Bergolak membara, membakar kebencian dalam dirinya. Dalam keadaannya yang seperti itu, ia melihat sesuatu tak jauh dari tempatnya terdampar. Sesuatu yang entah kenapa rasanya sangat familiar. Sebuah benda berwarna putih yang tergeletak di antara semak. Tunggu, itu kan kedok Panji, gumamnya lirih. Kenapa bisa topeng dari miliknya berada di sini? Manggar menahan napasnya sambil terus menggigil kedinginan. Ia sudah tak peduli lagi. Kepalanya terasa sangat ringan dan ia sudah hampir menutup mata ketika tiba-tiba saja terdengar suara lembut seseorang perempuan. Kamu ingin balas dendam, Manggar? 7 hari kemudian, purnama bersinar penuh menyinari lebatnya pohon beringin besar. Beberapa pancang obor menyala membentuk bayang-bayang. Seorang gadis duduk bersimpuh menghadap Mbak Indah yang sedang membakar menyan. Tim tarinya telah kehilangan Manggar, dan kini ia akan melakukan upacara ritual untuk melantik penggantinya. Dan memang harus ia akui bahwa sulit untuk mencari penari yang setaranya. Namun ia tetap harus melakukan prosesi ini untuk menyatukan jiwa si penari dan kedoknya. Alat musik gamelan dan kendang telah dimainkan, dan pengganti Manggar mulai menari. Mbak Indah pun bersiap untuk menyunggi kotak kayu ukiran tersebut. Namun sejenak ia mengernyit bingung, sebab kotak di tangannya itu nampak kosong. Padahal tadi ia telah meletakkan kedok Panji di dalam sebelum prosesi dimulai. Mbak Indah mencari di sekitar, namun tak ada apapun. Ia masih ingat betul, bahkan sebelum proses pemanggilan sukma kedok, benda itu masih ada. Apakah topeng itu terjatuh? Atau apakah... Seketika Mbak Indah merinding saat terbersit satu kemungkinan lain. Sebuah teriakan nyaring memecah suasana sakral malam itu. Iringan musik gamelan seketika berhenti, pun juga gerakan si penari terpilih. Kesemuanya menoleh ke asal suara di ujung lain, di mana barisan murid perempuan berebut membubarkan diri, menghambur menuju tengah lapangan. Sebab di tepian sana, di dalam kegelapan bayang, di antara lebatnya semak dan dedaunan, berdiri seorang perempuan berkemben dan berjari, lengkap dengan selendang dan untayan bunga di rambutnya. Perempuan itu mengenakan kedok berwarna putih. Manggar, gumam Mbak Indah dengan wajah memucat. Marni yang juga sedang berada di sana pun juga terbelalak melihat sosok Manggar. Manggar tertawa cekikikan sambil melakukan egol dan jingket. Gerakannya masih sama lembut dan gemulai seperti biasanya. Namun entah kenapa, sama sekali tak terlihat indah. Kini tariannya menjadi menyeramkan, dan entah dari mana terdengar suara gamelan yang mengiringi. Padahal para laki-laki penabuh tengah membeku ketakutan, seolah ada makhluk-makhluk tak terlihat yang bermain gamelan di tempat itu. Manggar bergerak melayang, maju ke arah kerumunan murid perempuan, yang membuat para gadis itu berlarian ke segala arah. Namun, mereka nampak kesulitan bergerak karena memakai jari kemben seragam tari. Naas, ada salah satu gadis yang terjerembab karena akar beringin. Ia tersungkur di tanah dan dengan panik berusaha untuk bangkit. "Tolong!" teriaknya sambil menoleh ke belakang. Manggar melesat cepat di udara dengan tangan terentang, lalu mencengkeram wajah gadis itu. Gadis itu berteriak kesakitan, lalu lambat laun suaranya semakin pelan dan menghilang sama sekali. Gadis itu terkulai lemas dan roboh ke tanah. Gadis itu tergeletak terlentang dengan wajah rata, tanpa hidung, mata, dan apapun, seakan-akan terhisap oleh tangan Manggar tadi. Astaga! Namun kengerian malam itu masih berlanjut. Gadis dengan wajah rata itu perlahan menggerakkan tangannya dan berdiri bangkit. Ia berjalan pelan dengan kedua tangan maju seperti hendak meraba-raba, dan tanpa sengaja ia mencengkeram wajah seorang sesama murid tari yang berada di dekatnya. Murid itu meronta-ronta beberapa lama, lalu kemudian ia juga tergeletak di tanah dengan wajah rata. Manggar melayang-layang dengan kedua tangan terentang,
memainkan selendangnya seperti sayap di bawah pohon beringin. Sementara di bawahnya, beberapa gadis berwajah rata mulai berjalan tanpa arah. "Jangan diam saja, ayo lari!" Para laki-laki yang masih memakai logikanya segera memberi perintah. Mereka meraih obor terdekat dan bersiap di tepi lapangan. Dan tanpa membuang waktu, semua anggota Waringin Kramat berhamburan pergi dari tempat itu. Mereka menerobos lebatnya pepohonan dan semak hutan di sekitar, berlari menyelamatkan diri. Raut-raut ketakutan tergambar jelas pada wajah mereka, seolah tak merasakan tajamnya duri dan bebatuan yang menusuk kaki. Sebab yang ada dalam pikiran hanya ada satu, lari secepatnya menuju desa. Sementara itu suara tawa cekikikan menggema di udara. Manggar terbang berputar-putar di udara. Belatar gelapnya malam dan bulatnya rembulan. Lalu ia menukik turun, membuat suara kemersek dedaunan dan derak ranting saat ia menembus lebatnya kanopi hutan. "Jancok!" Pak Kardi tersungkur ke dalam semak karena tersambar sekelabatan bayangan putih. Ia segera berbalik dan mendapati Manggar melayang turun perlahan ke arahnya, lalu mendarat tepat di dadanya. Pak Kardi sampai kesulitan bernapas dan bergerak, karena entah bagaimana, tubuh Manggar terasa berat sekali. Manggar mendekatkan wajah bertopeng pucat itu, memiringkan kepalanya sampai hampir terbalik, seolah sedang mencermati wajah Pak Kadir. "Ampun," kata Pak Kadir gemetaran. Ia menggelengkan kepalanya setengah menangis. Celananya basah karena ia terkencing ketakutan. "Maafkan aku, Nggar." Suara tawa Manggar terdengar di seluruh tempat itu, membuat para anggota sanggar yang sedang berlari di hutan semakin histeris ketakutan. Dengan gerakan cepat, tangan Manggar menyambar sesuatu, lalu ia melesat ke udara dengan sebuah batang penis yang terkulai dalam erat genggamannya. "Modar gue dir." Pak Kadir bergulingan di tanah kelojotan dengan kedua tangan memegangi pangkal pahanya. Darah segar menyembur deras tak bisa dibendung. Matanya melotot hampir keluar karena merasakan sakit yang luar biasa. Lalu tak berapa lama, terdengar jerit kesakitan seorang lelaki lain yang menggema dalam hutan. Manggar tengah memburu dan menghabisi para pemerkosanya. "Ayo cepat!" Mbak Indah dan sebagian besar anggota sanggar sudah sampai di petak-petak sawah warga. Mereka hanya perlu melewati tegalan ini dan lalu tiba di pintu desa. Marni yang tak tahu apa-apa juga nampak sangat ketakutan. Mereka sebisanya berlari cepat, namun juga menjaga keseimbangan, menapaki tegalan selebar 2 jengkal tangan. Lalu mereka semua berhenti di tempat. Para anggota sanggar terbelalak saat melihat sosok perempuan tengah berdiri tak jauh di depan. Manggar mencegat mereka tepat di ujung desa. "Manggar!" Nyi Indah berteriak dengan mengumpulkan sisa keberaniannya. "Kenapa kau lakukan ini?" Sosok bertopeng itu menggoyangkan kepalanya, melenggokkan pinggul dan merentangkan selendang. Ia menari di tegalan sawah seperti orang sinting. "Manggar? Siapa Manggar?" Sosok itu bertanya jawab dengan dirinya sendiri. "Oh ya, aku dulu bernama Manggar. Tapi kini aku bukan Manggar. Aku adalah bidadari, ya. Aku adalah bidadari penunggu kedok Panji. Aku adalah Sukma yang merasuki tubuh ini." "Kamu gila!" Nyi Indah berteriak sekali lagi. "Sukma kedok Panji itu bersifat suci. Kamu bukan Panji," kata Nyi Indah. Seketika gerakan tari Manggar berhenti. Dengan sangat perlahan, topeng putih itu menoleh, menatap lekat Nyi Indah. "Kamu yang membuat aku tidak suci lagi. Dendamku padamu membuat aku menjadi lebih sinting daripada Sukma Kelana." Sementara itu Marni dan semua yang ada di sana nampak tak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan. Mereka terlalu ketakutan untuk mencerna apapun dalam kepala. "Kau melakukan semua ini karena wajahku, kan?" Manggar terkekeh dengan nada mengancam. Selendangnya mengembang seperti bergerak sendiri. "Sebagai balasannya, kini aku akan mengambil wajah semua penari Waringin Kramat." Kembali suara tawa Manggar terdengar nyaring di sela jerit ketakutan para gadis sanggar. Satu persatu penari akhirnya kehilangan wajah dan menjadi salah satu dari mereka. Sementara para lelaki yang jumlahnya tidak seberapa hanya bisa pasrah menatap kebrutalan di depan mata. Malam yang meninggi
justru membuat suasana semakin mencekam. Kini hanya tinggal Marni yang masih selamat. Ia gemetaran. Ketakutan meringkuk di balik semak lebat di pinggir sawah. Sementara belasan rekan penarinya nampak berjalan gontai dengan tangan terjulur tanpa arah. Marni terpejam dan berdoa agar pagi cepat datang. Srek! Salah satu muka rata tanpa sengaja lewat di dekatnya. Makhluk itu berhenti, lalu menoleh ke arah Marni. Marni terbelalak, mematung, dan menahan nafasnya. Ia tak berani bergerak sedikit pun. Apakah makhluk ini bisa melihatnya? Ia memang tak bisa memiliki mata, hidung, atau apapun. Namun Marni bisa merasakan, seolah makhluk itu menatapnya. Di sini rupanya. Manggar melayang turun dari puncak pohon kelapa. Sang penari terakhir Wringin Keramat. Sementara di sekitarnya makhluk-makhluk itu berjalan mendekat. Mereka berkerumun mengelilingi Marni, mengepungnya. Marni tak bisa berbuat apa-apa. Kini ia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Manggar melayang mendekat dan berhenti tepat di hadapan Marni. Satu selendangnya bergerak, menyapu wajah gadis itu. Dengan ini, dendamku akan terbalaskan. Lalu ia membungkuk, mendekatkan wajah bertopeng putih pucatnya. Sejenak keheningan pekat terasa menambah ketegangan suasana. Marni menelan ludah dan bersiap dengan apapun. Namun yang terjadi justru sesuatu yang di luar dugaannya. Topeng Panji terlepas dari wajah Manggar dan terjatuh di dekat kaki Marni. Wajah Manggar yang pucat menatapnya lekat. Dengan tetesan air mata mengalir, bibirnya gemetaran menyebut sebuah nama. Marni? Lalu ia melompat, melesat, menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan Marni di antara puluhan penari tak berwajah. Astaga! Sementara itu, pagi itu, penduduk Gantasan gempar. Sawah-sawah mereka dipenuhi para gadis penari Wringin Keramat yang bergelimpangan, dengan hanya Marni yang duduk termenung di antara mereka. Sementara para seniman laki-laki bejatnya menjadi edan karena tak kuat dengan kengerian semalam. Belasan ibu dan bapak menangis melihat kondisi putrinya yang seperti itu. Tubuh-tubuh penari itu lunglai tak merespon, namun jantung dan dada mereka masih bergerak seperti hidup. Para warga kebingungan hendak berbuat bagaimana kepada mereka. Tetua desa yang paham dengan hal-hal seperti ini menyarankan kepada semua untuk mengkafani para penari itu dan menguburkan mereka semua di tempat bencana ini berasal, di bawah pohon beringin besar. Ikat kaki dan tangan mereka kuat-kuat dan kubur lebih dalam daripada biasanya kalian mengubur mayat, ujar si tetua desa. Kenapa harus begitu, Mbah? Lakukan saja, ujarnya tanpa memberi penjelasan lebih. Tapi mereka kan masih hidup, Mbah. Salah seorang warga nampak tak terima harus mengubur anggota keluarganya. Mereka tidak hidup, juga tidak mati, ujar si tetua sambil menghembus asap kelobot. Terkatung-katung di antara dua dunia. Justru sebenarnya kematian lebih baik bagi mereka. Para lelaki desa berduyun-duyun menuju lapangan tanah merah di dekat sungai sambil membawa cangkul. Sementara para perempuannya bersama-sama mengkafani tubuh-tubuh tak berwajah di pendopo sanggar Wringin Keramat. Menjelang siang, belasan liang kubur sudah tergali. Beberapa warga yang kelelahan pergi ke sungai untuk minum, mencuci cangkul mereka, dan menyegarkan badan. Namun saat mereka tiba di tepi sungai, mereka terheran-heran. Mereka melihat sesuatu di atas batu besar yang ada di bantaran. Kok ada lagi yang seperti itu? Kenapa mereka berada di sini, terpisah dari yang lain? Itu Indah kan? Mereka menemukan tubuh Mbak Indah, yang juga tergeletak tak berwajah. Tubuhnya terlentang di atas batu dalam keadaan telanjang, penuh bekas merah dan berlumuran lendir. Sementara di sekitarnya tergeletak 3 mayat lelaki pemain musik dengan batangan penis yang tercabut di tangan mereka sendiri. Modar we. Beberapa bulan berselang, satu persatu warga desa pergi meninggalkan Gantasan. Tempat itu menjadi semacam trauma bagi para keluarga penari dan membawa kengerian bagi mereka. Karena setiap malamnya terdengar isak tangis merintih tanpa wujud di sekitar desa. Rumah-rumah warga dan kompleks sanggar menjadi kosong dan terbengkalai. Desa Gantasan menjadi desa mati. Namun begitu masih ada beberapa warga tersisa yang bertahan tinggal, termasuk sang tetua desa dan juga Marni.
Kamu sebagai satu-satunya orang yang memiliki hubungan langsung dengan topeng-topeng itu harus tetap tinggal di sini, ujar sang tetua masih dengan kelobotnya. Rawatlah benda-benda itu agar mereka menjaga tubuh-tubuh di bawah beringin, agar suara-suara tangis itu berhenti. Marni mengangguk pelan, walaupun sebenarnya ia ingin juga pergi meninggalkan desa. Namun ada semacam rasa bertanggung jawab dalam dirinya, bahwa ia sebagai satu-satunya penarik kedok terakhir harus melakukan apapun yang ia bisa. Ia menunduk, menatap sebuah topeng berwarna putih milik Manggar yang sedang ia pegang. Kini ada satu hal pertama yang harus ia lakukan, mengubur topeng Panji di bawah akar pohon beringin. Dan begitulah flashback di masa lalu. Dan kita masuk ke di masa saat Agung, Irman, dan dia masih di desa Gantasan. Agung memasukkan gear pada posisi 1, lalu ia memutar tuas gas, melajukan motornya perlahan melintasi jalanan tanah berbatu. Udara terasa segar oleh hijaunya perkebunan di sekitar desa. Beberapa kali Agung menyapa warga yang kebetulan berpapasan dengannya. Beberapa menit saja ia sudah hampir melintasi jembatan, lalu ia memicingkan matanya. Di kejauhan, terlihat seorang perempuan berdaster batik yang sedang berjalan ke arah yang sama dengannya. Ia menenteng sebuah tas belanja besar. Loh, kata dia si Sekar sedang di pasar. Agung bergumam dalam hati. Ya sudahlah, mungkin aku boncengin aja Sekar, toh satu jalur. Agung mempercepat laju motornya, mendekati perempuan di depannya itu. Lalu saat sudah dekat, ia tersenyum sambil menyapa. Sekar? Gadis itu menoleh, menatap Agung tajam dari atas sampai bawah. Rupanya gadis yang ia sapa bukanlah Sekar. Maaf mbak, saya salah orang. Agung menundukkan kepalanya salah tingkah. Dah apa? Gadis itu tersenyum. Agung diam-diam mengamati wajah si gadis yang entah kenapa terasa familiar baginya. Rambut panjang yang lurus jatuh di bahu, wajah yang terkesan dewasa, mata lentik yang seolah mengerling, dan bibir yang tersenyum tipis. Usianya mungkin seumuran atau sedikit di atasnya. Mbaknya orang Gantasan? Tanya Agung menyipitkan matanya. Ia masih mencoba mengenali gadis di hadapannya itu. Iya, jawab si gadis. Kok aku gak pernah melihat mbak ya? Agung menyibakkan rambut gondrongnya. Refleksnya sebagai seorang garangan adalah tebar pesona di depan gadis, terutama yang cantiknya natural seperti ini. Kamu mungkin gak tahu aku, tapi aku tahu kamu. Gadis itu tersenyum ramah. Kamu mahasiswa dari Jember yang ngadain penelitian di desa kami kan? Ah iya, itu saya, ujar Agung dengan lubang hidung membesar, bangga karena dikenali oleh gadis cantik ini. Ia lalu melirik si gadis yang membawa tas belanja. Kamu mau ke pasar? Si gadis itu mengangguk. Iya. Mau aku antar? Tawar Agung. Si gadis menyipitkan matanya, menatap Agung curiga. Cuma antar doang kok, kan biar ndak kepanasan jalan kaki ke pasar. Lagian kalau sama saya, kamu dijamin aman deh dari gangguan cowok bajingan, ujar Agung panjang lebar. Ia lupa dengan kenyataan bahwa penampilannya yang berewokan dan berambut gondrong membuatnya justru terlihat seperti cowok bajingan yang ia maksud. Cuma antar saja ya, si gadis memastikan. Setelah yakin bahwa Agung aman, gadis itu pun duduk di boncengan belakang tigernya. Keduanya berbincang ringan sambil berkendara. Beberapa menit saja mereka pun tiba di pasar. Gadis itu beranjak turun sambil mengucapkan terima kasih. Ia membuka tas belanjanya dan menyodorkan sebuah bungkusan kain kepada Agung. Ini buat kamu, ujar si gadis lembut. Buat terima kasih udah mau nganterin aku. Agung menatap lekat benda di tangan si gadis yang terbalut kain batik bermotif gajah oling. Tanpa bertanya, ia menerima sambil cengengesan. Oh iya, Agung masukkan bungkusan kain itu ke dalam tas ransel kecil yang ia bawa. Namamu siapa? Nama aku. Gadis itu menunjuk dirinya. Angin semilir berhembus, menyapu lembut tempat itu, membuat rambut panjang si gadis berkibar. Ia menyibakkan rambutnya ke belakang telinga sambil tersenyum. Lalu ia memperkenalkan dirinya. Namaku Indah. Selesai. Kutukan kedok Panji tamat. Terima kasih Andi Yuda. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini.
Mohon maaf kalau ada intonasi kata yang menjengkelkan atau saya salah sebut, dan mohon maaf semuanya ya jika dalam membacakan ini ada sesuatu hal yang menyinggung perasaan teman-teman. Fakta Sejarah pamit. Terima kasih sekali lagi untuk penulisnya, Andi Yuda, akun Wattpad Embek Kandang. Teman-teman bisa mampir ke akun Wattpadnya beliau ya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.